sekarang kita masuk ke nomor 2. Andri akan menaikkan suatu benda yang masanya 600 kg dengan menggunakan bidang miring. Benda diangkat ke tempat yang tingginya 3 meter. Jika panjang papan yang digunakan adalah 12 meter dan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon, maka gaya yang harus dikeluarkan Andri adalah. Nah, ini kita ngobrolin soal usaha ya sekarang ya. Nah, ketika kita menyeret benda naik ke atas, berarti kan kita butuh usaha dengan cara melakukan gaya sehingga benda itu dari dasar ke atas. Melalui ini bidang miring ya berarti ya. Nah, rumus usaha itu ada 3. Yang pertama, sigma F dikali S, berarti total gaya yang bekerja dikali jarak tempuh dari benda itu. Yang kedua adalah delta energi kinetik, berarti ketika benda mengalami perubahan kecepatan ya, karena energi kinetik itu kan tentang benda yang bergerak. Ketika benda mengalami perubahan kecepatan, berarti dia mengalami perubahan energi kinetik. Nah, itu berarti dia mengalami usaha. Delta EK itu biasanya dijabarkan dengan setengah M V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Ini dikuadratin dulu baru dikurangin loh ya, bukan dikurangin dulu baru dikuadratin. Nah, yang ketiga, usaha itu sama dengan perubahan energi potensialnya. Berarti kalau energi potensial itu berhubungan dengan ketinggian suatu benda ya. Berarti ketika benda itu berubah kedudukannya, misal dari dasar ke atas atau dari atas ke bawah, benda itu telah melakukan usaha. Berarti menjadi M G kali H2 min H1. Nah, kan ada 3 rumus nih. Berarti kita bisa sama denganin ketiga rumus ini. Berarti sigma F dikali S itu sama dengan setengah M V2 kuadrat min V1 kuadrat, atau juga sama dengan M kali G kali H2 min H1. Nah, untuk yang kali ini kita mau pakai yang mana? Yang ditanyain kan gaya. Gaya berarti hubungannya sama jarak. Nah, di sini apakah dia terjadi perubahan kecepatan? Ya, pasti terjadi karena dia dari diam ke bergerak. Cuman kan kita kalau mau nyari kecepatannya ribet ya. Di sini udah diketahui dia mau naruh benda itu di ketinggian 3 meter. Berarti dia mengalami perubahan ketinggian. Oh, berarti ya udah kita pakai yang delta EP. Berarti kita nanti pakai hubungan antara F dikali S itu sama dengan MG H1 min H2. Oke, kita sekarang masuk ke perhitungannya ya. Nah, gambar dulu. Dari ceritanya ini, si benda akan diangkat ke tempat yang tingginya 3 meter. Terus, papan yang digunakan panjangnya 12 meter. Ditarik ke sana ya berarti ya. Berarti di sini ada gayanya. Nah, tapi nggak sesimpel ini. Setiap benda yang bermassa pasti punya gaya berat yang arahnya tegak lurus ke bawah ya. Berarti di sini ada gaya berat. Nah, karena ini bidangnya miring, berarti kita harus uraikan nih yang searah sama F. Ini berarti di sini ada apa? Ada W sin ya. Ada W sin dari theta ini. W sin theta. Kok bisa W sin theta gimana, Mbak? Oke, dijabarin ya. Di sini ada segitiga. Terus kan kayak gini. Kalau misalnya di sini theta, terus seperti ini. Nah, berarti ini theta, ini 90 derajat. Dan ini misalin pakai alfa. Berarti di sini adalah alfa, di sini adalah alfa, dan di sini adalah theta. Berarti di sini nilainya adalah cos, dan yang sebelah sini nilainya adalah sin, gitu ya. Lanjut, ketika dia ditarik ke sana, ternyata ada gaya yang menghalanginya, ya gaya beratnya ini, gaya berat sin theta. Berarti kita pakai sigma F dikali S ya, bukan cuma 1 F aja. Kita harus lebih teliti ya. Berarti usahanya adalah sigma F
dikali jaraknya sama dengan massa kali gravitasi kali perubahan ketinggiannya. Siapa yang mengajak bergerak? Ya F-nya ini, berarti dia positif. W sin tetanya ini ngelawan, jadi nilainya negatif. Berarti F dikurangi W sin theta dikali jaraknya sama dengan M G delta H. F-nya kita cari. W itu apa? Gaya berat itu rumusnya massa dikali gravitasi. Nah, sin tetanya nanti kita bisa lihat dari sini nih. Theta, sin itu kan demi, depan per miring ya. Berarti bisa ditulis 3/12 dikali 12 sama dengan 600 dikali gravitasinya 10, perubahan ketinggiannya adalah 3. Berarti F min 600 dikali 10 dikali 1/4 gitu ya, terus sama dengan 600 kali 10 dikali 3 dibagi sama 12. Nah, sekarang udah ketemu nilai gaya yang dibutuhkan Andri untuk mengangkat menyeret benda itu hingga ketinggian 3 meter adalah 3000 Newton. Ya jawabannya ya 3000 Newton. Berarti ini salah ya. Kalau yang ditanyain gaya berarti Newton ya satuannya, ini bukan Joule ya berarti ya. Kalau yang ditanyain usaha baru satuannya adalah Joule.